Usaha itu kalau sambilan, apalagi ini di level usaha kecil menengah ya. Ya. Usaha itu kalau sambilan, itu banyak yang gagal. Gue mau mulai ini, nanti saingan gue gampang banget menyontek. Padahal sebenarnya kalau kita pakai framework SWOT tadi, sebenarnya gampang ya, kita bisa ada opportunity tadi. Sistem usaha saya seperti apa, kemudian saya mendapatkan uang dari mana, dengan cara seperti apa, itu terjawab. Halo Smart Planner, kembali lagi di Bitalk, podcast dari Bizens Indonesia. Salam curhat dan cuan. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentunya dengan Om Danang pastinya. Kita akan curhat-curhat bagaimana kita manage sebuah bisnis ya Om ya. Pastinya kita akan, semoga teman-teman nanti Smart Planner di sini bisa mengambil ilmu-ilmu dari khususnya Om Danang yang nantinya pasti akan digunakan saat melakukan bisnis ataupun berkembang lah pastinya. Harapannya kan pasti kalau kita ngomongin bisnis, kita pasti harapannya berkembang. Nah, topik apa kali ini? Kita langsung bahwa kita banyak ya Om ya, kalau di dalam bisnis itu tuh yang namanya bisnis itu gagal belum tentu dari ide bisnisnya Om ya. Bisa aja banyak lah faktornya. Nah, salah satu yang menjadi faktor adalah studi kelayakan. Ya, bisa saja produk tersebut tidak layak lah ibaratnya di market, atau mungkin malah dari sisi bisnisnya Om ya, dari layaknya. Oke Om, kita langsung aja Om. Langsung aja. Apa sih Om studi kelayakan dalam sebuah bisnis Om? Ya, studi kelayakan ya. Sebenarnya gini Mas, ada bisnis yang dibangun itu tidak berdasarkan studi kelayakan. Itu banyak sekali itu. Apalagi kalau usaha itu usaha yang konvensional, artinya orang yang memang dia tidak ada pilihan untuk hidup kecuali usaha. Itu nggak usah buat studi kelayakan, mereka langsung saja usaha kan begitu. Itu banyak yang seperti itu. Nah, memang nanti akan dijelaskan bedanya apa gitu ya. Nah, intinya studi kelayakan usaha atau SKU, kalau bahasa Inggrisnya itu feasibility study kan gitu. Istilah kerennya. Istilah kerennya seperti itu. Ini adalah sebuah studi ya, sebuah kajian. Sebuah kajian yang pertama untuk mendesain bagaimana supaya usaha itu layak. Jadi dalam rangka usaha itu layak, usaha itu perlu didesain. Jadi kelayakan itu by design gitu. Satu itu. Yang kedua, bisa juga studi kelayakan itu adalah sebuah forecast, sebuah perhitungan jangka panjang. Perkiraan lah ya. Sebuah perkiraan apakah studi ini layak atau tidak layak. Jadi ada dua ya Mas ya. Satu memang by design, artinya kita memang mendesain bahwa usaha kita itu layak. Itu didesain. Jadi keputusannya ya layak akhirnya gitu. Berarti itu di tahapan awal ya Om ya? Pas saat ideasi bisnis atau gimana Om? Ya, biasanya itu di tahapan awal. Nah, itu memang didesain seperti itu, harus layak. Nah, semuanya disesuaikan agar layak. Jadi keputusannya kajian itu adalah layak. Nah, kalau yang kedua, ini karena ini lebih ke forecast. Ya, model yang kedua ini lebih ke forecast. Keputusannya itu bisa layak atau bisa tidak layak kan gitu. Karena bukan desain tapi forecast, perkiraan. Kalau saya usaha seperti ini, perkiraannya ke depannya ini layak atau tidak. Nah, akhirnya keputusannya ya layak atau tidak layak, kan gitu. Jadi itu. Ibaratnya kita tuh kalau yang pertama tadi adalah menyiapkan dari awal ya, dari awal itu nanti ada segala sampai ke resikonya nggak sih Om, kayak gitu-gitu? Ya, itu sampai harus diperhitungkan ya berarti ya. Harus diperhitungkan juga. Jadi kita kalau mungkin di urusan utama dalam bisnis itu kan biasanya jualan doang ya Om ya. Betul. Ini tuh berarti sektornya nggak cuma jualan doang, berarti benar-benar apapun dari jualan, supply chain, manajemen pun harus layak semua Om. Betul. Itu gimana sih Om prosesnya kalau ibaratnya kalau kita benar-benar harus jadi layak Om? Itu
entah itu berapa lama atau gimana sih Om step-stepnya Om? Jadi ya saya jelaskan kan ada 2 model tadi. By design harus layak. Kemudian yang kedua itu memang kita membuat forecasting ada tadi layak atau tidak layak kan gitu. Tadi, Nah, kalau yang pertama memang by design itu harus layak. Ya, kita harus membuat satu kajian di mana seluruh komponen di dalam kajian itu mengarah kepada satu keputusan bahwa bisnis ini layak. Oke. Sebagai contoh, omset harus misalnya harus 50 juta per bulan. Oke. Ya artinya di studi kelayakan itu didesain, ya memang harus 50 juta. Untuk dapetin 50 juta itu gimana step-stepnya? Betul. Oke. Seperti itu. Ya jadi memang didesain. Oke. Seperti itu. Jadi emang harus dari awal banget saklek gitu ya, Om ya? Iya. Oke. Jadi yang lain itu menyesuaikan supaya sales-nya itu 50 juta per tahun atau 50 juta per bulan ini umpamanya. Jadi semua harus disesuaikan. Itu menjadi target kan begitu. Betul. Menjadi target. Tapi yang kedua tadi, kalau yang kedua itu mereka lulus saja ya, mereka di awal itu memang tidak tidak mendesain bahwa ini layak, tapi dia akan menguji apakah kalau saya usaha seperti ini berjalan dengan kondisi yang saya mampu, keadaan saya itu apakah ini layak atau tidak layak. Kalau layak ya kemudian dijalankan. Kalau tidak layak tentunya tidak dijalankan. Kalau tidak layak dijalankan ya rugi toh Mas. Om, berarti yang kedua pun itu tuh sebenarnya tahapannya itu masih baru di ideation juga atau memang sudah berjalan Om bisnisnya Om? Nah, seperti ini kadang-kadang ya sebenarnya idealnya itu dilakukan di tahap awal. Ya, semua di tahap awal ya. Semua di tahap awal. Tapi kan sudah saya sampaikan tadi, banyak usaha yang diawali dengan tidak menggunakan studi kelayakan usaha. Tidak melakukan mulai kajian. Dulu aja. Mulai dulu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya kan. Ini bukan sesuatu yang menentukan kemudian harus tidak harus. Betul. Itu enggak. Malah ujungnya overthinking kan Om ya. Bisa jadi seperti itu kan ya. Seperti itu. Nah, ini ya dijalani saja, kemudian setelah usaha itu berjalan baru dibuat studi kelayakannya. Itu ada. Ada juga. Ada juga yang di awal, ya, yang sempurna lah gitu ya. Jadi ide, kemudian aspek-aspek mengenai kajian kelayakan itu dilakukan. Kemudian dari situlah kemudian memulai usaha. Gitu. Baru startnya. Ada yang seperti itu, ada yang sudah mulai dulu. Sudah jalan dulu. Sudah jalan dulu, baru setelah jalan, di tengah jalan, kemungkinan usahanya tidak berjalan mulus dan sebagainya, atau targetnya tidak realistis, baru dibuat satu kajian mengenai kelayakan, kan begitu. Om, paling ini aku yang mau tanyain, kalau kita dalam start bisnis lah ya, start bisnis itu kan banyak komponen ya Om ya. Kita punya produk, kita marketingin. Bisa jadi bisnis itu marketing dulu, kita nggak punya produk, bisa seperti itu juga. Nah, kalau di dalam konteks studi kelayakan ini, mungkin kalau teman-teman UMKM kan banyaknya sudah punya produk dulu, biasanya seperti itu. Dia nggak mikir, kadang bingung ini ngejual produknya gimana. Apakah studi kelayakan itu bisa dimulai dari produk juga, atau benar-benar tadi omset tadi, kalau contoh tadi kan ada omset kita ngejar 50 juta gitu. Nah, kayak gitu. Kalau yang start dari kecil dulu Om. Iya. Sebenarnya tidak ada patokan khusus ya. Tidak ada patokan khusus. Kita harus mengkaji produk dulu atau pasar dulu. Itu tidak ada. Nah, itu tergantung kita sebagai owner. Kalau kita kepengen bahwa kita itu fokus pada produk yang sudah kita inginkan untuk dijalankan sebagai usaha, ya dimulai dari produk, kan gitu. Tapi ada juga yang gini Mas, ada juga yang orang punya uang nih, saya mau usaha nih, market yang bagus apa? Berarti bukan dari produk.
Oh, jadi dia market research dulu, menganalisa market dulu, baru ketemu produknya apa. Yang market yang bagus apa nih? Oke. Nah, dia nyari, oh ternyata market yang bagus itu adalah di daerah sini furniture misalnya. Nah, dia baru kemudian membuat satu kajian mengenai furniture kan gitu. Oh, jadi produknya furniture, tapi ada model-modelnya macam-macam. Jadi tidak semuanya itu ya karena tidak ada patokan ya. Betul. Ya, yang jelas yang penting itu adalah ada kajian kan semacam itu. Oke. Jadi memang niatnya kita mau kemana dulu ya, Om ya? Iya. Intinya itu dulu ya. Niat itu yang penting. Niatnya kita mau market research dulu, diuji marketnya emang terima dengan produk kita, bahkan kita belum punya produk ya, bahkan baru kita create produk itu gara-gara market research dulu tadi ya. Bisa seperti itu. Oke. Tapi Om, misal nih, tadi kan kalau kita ngomongin kelayakan itu by design Om ya. Ada nggak sih Om kalau misalnya setelah kita udah proper banget ya by design, oh ini nanti target untuk segini 50 juta, operasional harus segini, gini. Pas rilis gagal. Pas rilis gagal. Loh kalau usaha gagal itu ya memang itulah dinamika usaha. Resiko biasa ya Om ya itu ya sebenarnya. Nah itulah dinamika sebuah usaha itu gagal juga. Nah kadang-kadang kegagalan juga bukan karena ini ada kajiannya atau ini tidak ada kajiannya, bukan karena itu Mas, ya kan. Kegagalan produksi atau kegagalan usaha itu banyak penyebabnya. Nah sebenarnya kajian-kajian atau studi kelayakan usaha ini hanya menjadi faktor penunjang saja untuk mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik. Daripada resikonya juga terlalu besar di depannya. Menjadi lebih baik, ya kan. Nah apa saja sih yang dilihat di dalam sebuah studi kelayakan atau kajian kelayakan usaha itu apa saja? Nah, yang pertama adalah faktor internal kita, ya, termasuk individu, owner. Ya. Usaha itu memang menurut orang-orang itu lebih baik kalau dijalankan oleh orang yang punya minat terhadap produk atau jasa itu, gitu. Ya, jadi kalau orang yang memang tidak ada minat sama sekali ya, apalagi di level UKM gitu, nah itu memang mengandung risiko ya, ketika nanti usahanya jalan karena kita kurang punya jadinya nggak suka juga ya Om, nggak suka ngejalanin ya, istilahnya rasa terhadap produk dan jasa itu, jadi mungkin keseriusannya juga kurang dan sebagainya. Jadi kita dulu ya, kita niatnya seperti apa? Yang diuji kita dulu ya berarti ya. Itu betul kita. Kemampuan kita seperti apa? Ya kemampuan itu termasuk dalam hal ini adalah keuangan, investasi. Itu seperti apa? Itu dari sisi kita, ya kan? Kemudian juga motivasi kita sejauh mana, gitu kan? Motivasi dalam arti begini, ini pengalaman Mas, usaha itu kalau sambilan, apalagi ini di level usaha kecil menengah ya, usaha itu kalau sambilan, itu banyak yang gagal. Karena sambilan. Sehingga mindsetnya juga sambilan juga ya Om? Betul, jadi kita nggak profesional dalam arti kita. Nah, beda dengan orang yang betul-betul menggantungkan usaha sebagai mata pencaharian. Itu beda. Kalau orang yang menggantungkan usaha itu sebagai mata pencaharian, itu orang itu akan serius. Karena apa? Karena kalau usahanya gagal, dia nggak makan. Kan? Nah, beda dengan orang yang sambilan saja. Dia PNS gitu kan. Ada gaji bulanan ya Om ya berarti ya. Artinya usaha gagal ya nggak apa-apa, Om saya juga punya gaji. Masih ditopang gaji bulanan. Nah itu artinya kita menguji diri kita. Apakah kita mau serius masuk di usaha itu atau tidak dan sebagainya. Itu yang paling penting dulu itu. Berarti emang menguji diri sendiri teman-teman. Jadi emang itu yang paling pertama dulu ya. Betul. Oke. Nextnya Om. Ya, kan kalau sudah ya. Nah kalau sudah kita kemudian mengkaji kebutuhan untuk usaha tersebut. Dalam hal ini kebutuhan investasi, kebutuhan sumber daya atau bahan baku, kebutuhan keterampilan, tenaga kerja dan sebagainya, itu kita lihat kan begitu.
Nah, di sini kita harus bisa istilahnya menganalisis bahwa sumber daya tadi yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor produksinya itu memang ada dan mendukung untuk usaha kita. Nah, itu penting itu. Ya, masa kita istilahnya kita di tempat yang kering gitu, kita usaha sesuatu yang yang bikin haus malah. kan gitu ya. Iya. Istilahnya seperti itulah. Jadi jangan juga kita melihat kita usaha di tempat yang tidak ada sumber dayanya. Kita memproduksi di Jakarta ini memproduksi apa misalnya buah-buahan yang langka sekali. Adanya di hutan Kalimantan, ya kan nggak cocok loh. Iya. Ya di Jakarta nggak ada bahan bakunya kok, kan begitu. Iya. Meskipun ya akhirnya bisa ngebawa dari Kalimantan, tetapi kan apa namanya cost dan juga effortnya ya usahanya itu juga nggak simple gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi mengkaji masalah sumber daya. Sumber daya ini kan nggak cuman produk dan jasanya juga ya, tadi orang-orangnya juga ya, berarti ya. Ya, SDM-nya ya. Ketersediaan SDM, kan gitu. Jadi dalam daerah memang ternyata mereka nggak punya skill untuk ngerakit produk kita lah ibaratnya, ya percuma juga ya. Percuma juga, kan gitu ya, kita lihat itu. Jadi di tahap awal ini secara internal kita menguji diri kita, menguji sumber daya kita, kan gitu ya. Ini tahap internal ini, kan seperti itu. Kemudian kita, metode-metode untuk menguji ini itu biasanya dikenal dengan yang sudah umum, itu adalah dikenal dengan SWOT. SWOT, ya tak? Strength, weakness, opportunity, and threats. Ya itu dari situ orang itu tahu, kita bisa tahu dari SWOT itu, ya kan, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, opportunity-nya apa, opportunity itu peluangnya. Terus ancamannya apa. Nah itu dari situ kita mendapatkan gambaran mengenai rencana usaha kita. Itu SWOT ya. Itu framework paling simpel sebenarnya ya teman-teman smartpreneur itu. Jadi teman-teman kalau justru ini malah pas sebelum mulai usaha bisa seperti ini dulu ya. Betul. Bisa dianalisa dengan framework yang simple banget. SWOT itu strength-nya. Kalian cari tahu dulu strength-nya ya, kekuatan teman-teman dari entah skill, produk atau apapun ya berarti ya. Ya, artinya semua usaha ini kita lihat dari aspek strength, kekuatannya apa, kekuatan kita apa, weakness kita apa, opportunity-nya yang ada di lapangan seperti apa, dan ancaman-ancamannya seperti apa. Nah, untuk smartpreneur yang pengen difasilitasi untuk membuat SWOT, bisa ke Bizens Indonesia. Nanti kita fasilitasi sampai pada satu kesimpulan bahwa SWOT kita tuh seperti ini. Itu nanti kita bisa. Nah, itu menarik teman-teman smartpreneur. Langsung aja DM kita. Jadi ibaratnya kalau teman-teman kadang kalau mulai bisnis itu yang menjadi penyakit itu overthinking, Om. Betul. Overthinking itu tuh adalah dimana kita tuh, gue mau mulai ini nanti saingan gue gampang banget menyontek. Padahal sebenarnya kalau kita pakai framework SWOT tadi, sebenarnya gampang ya, kita bisa ada opportunity tadi. Kalau ada threat-nya kayak gini, peluangnya kan tinggal diapain gitu. Nah itu teman-teman, kalau butuh konsultasi langsung ke Om Danang ini. Langsung, nanti kita fasilitasi ya untuk itu. Nah, begini Mas Awe, jadi selain faktor internal tadi, itu juga ada faktor eksternal yang harus dipertimbangkan, harus dikaji. Apa faktor eksternalnya? Pasar. Pasar itu menerima kita atau enggak? Ya, pasar itu pasar produk dari atau jasa yang kita hasilkan itu pasarnya seperti apa? Satu. Yang kedua, kemudian pesaing atau kompetitor. Nah, kompetitor kita itu seperti apa? Ya, atau situasi pasar, situasi kompetitor kita itu seperti apa? Ya, ini secara sederhana bisa dilakukan melalui sebuah riset kecil lah gitu ya, riset kecil, kita melihat kondisi dan sebagainya. Syukur-syukur kita bisa membuat model pangsa pasar.
Iya, itu lebih pangsa pasar. Ini lagi lah, yang detail lagi ya Om ya. Market leadernya siapa? Analisa dari situ dulu ya dari Om situ ya. Itu juga nanti kalau ke Bizens kita bisa juga fasilitasi lengkap lah ya untuk belajar itu ya. Iya. Nah, itu kita pelajari betul mengenai situasi pasar, kompetitor itu dengan metode-metode yang sederhana gitu. Nah, itu ada tadi aspek internal, sumber daya, kemudian aspek eksternalnya pasar, kompetitor, ya kan? Kemudian aspek lain adalah aspek finansial. Oke. Ya, aspek finansial. Ini yang paling penting nih sebenarnya. Aspek finansial itu kita bisa membuat semacam perencanaan cash flow lah gitu. Perencanaan cash flow. Jadi kalau kita memulai usaha ini kira-kira yang harus diadakan, yang harus dikeluarkan untuk sebagai biaya itu apa saja. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan kalau kita melakukan usaha itu di bidang produksi atau jasa tersebut, kira-kira pendapatannya seperti apa, kan gitu. Itu maksudnya pendapatan itu revenue driven-nya dari mana gitu Om? Atau dapat uangnya dari mana gitu ya? Salesnya dari mana ya? Salesnya dari mana gitu. Dari mana gitu. Nanti kita lihat kan gitu. Kayak model bisnisnya gitu Om ya? Iya. Nah gini, ini yang mau saya jelaskan berikutnya ini adalah ada revenue model, ada bisnis model. Tapi ini kita ke sini dulu ya. Boleh. Jadi kita harus membuat semacam perkiraan cash flow. Dibuat 1 tahun atau 2 tahun jangka panjang. Jadi kita jadi tahu gitu bahwa setiap bulan kita mendapatkan revenue dari sales sekian, kemudian pengeluaran kita itu biaya apa saja yang kita keluarkan kan gitu. Nah, itu aspek keuangannya seperti itu. Dari situ kita tahu berarti modal awal itu kita butuh berapa. Ya kan? Untuk modal awal untuk istilahnya membiayai pengeluaran kita di awal usaha kita itu kita butuh berapa. Dari situ kita bisa ketahui. Jadi kalau teman-teman smartpreneur bingung nih mau minjem modal atau nyari investor ya Om ya. Terus ditanya angkanya berapa, mau minjem berapa. Nah ini bisa ya langsung dihitung-hitung ya Om ya. Betul. Nah gitu smartpreneur. Seperti itu ya. Nah terus tadi yang kedua itu setelah ini semuanya tergambar ya, itu perlu kita membuat semacam bukan kesimpulan ya, kajian menyeluruh mengenai bisnis model. Jadi bisnis model itu adalah sebenarnya menggambarkan ekosistem bisnis kita. Siapa pasar kita? Siapa supplier kita? Siapa kompetitor kita? Ya kan? Siapa stakeholder kita? Stakeholder itu artinya orang-orang yang punya pengaruh terhadap usaha kita. Nah, itu semua nanti bisa tergambar kalau kita melakukan kajian tadi. Bisa tergambar, itu namanya bisnis model. Jadi bisnis model itu menggambarkan ekosistem usaha. Ya kan? Tiap usaha punya ekosistem yang berbeda-beda karena berbeda-beda suppliernya, berbeda-beda kompetitornya, berbeda-beda pasarnya, berbeda-beda stakeholdernya kan macam-macam ya. Nah, itu tergambar. Itu namanya bisnis model. Nah, yang kedua ada yang namanya revenue model. Ya, revenue model itu ya orang bilang cara mendapatkan pendapatan itu dari mana. Nah, macam-macam revenue model itu kalau produksi dari jualan produk. Itu simpelnya dulu lah ya. Simpel itu. Jualan produk. Nah, jualan produk itu kita membuat produksi, kita mengambil margin dari produksi itu kan pendapatan kita. HPP, ngitung HPP juga berarti atau gimana? Ya, kira-kira seperti itu, tapi ini belum terlalu detail belum terlalu detail, revenue ini kan baru model. Revenue model kita itu mau seperti apa? Kita jualan produk, bisa. Jualan produk itu kita bisa produksi atau kita bisa ambil dari orang lain. Jadi kita bukan produksi. Ya kan? Jadi kita hanya menjual produk yang telah diproduksi oleh orang lain. Oke. Ya, itu sama-sama ada margin.
Nah, margin itulah yang namanya revenue modelnya berarti dari penjualan. Oke. Penjualan dari 2 model tadi. Kalau sewa, ya sewa tentunya jelas pendapatan dari sewa. Kalau misalnya kita usaha jasa, usaha kita menyewakan sesuatu produk, menyewakan barang, menyewakan tempat dan sebagainya, pendapatan kita dari pendapatan sewa. Itu revenue modelnya berarti sewa. Ada juga ya sewa itu kan bisa rental mobil itu sewa kan. Kita mendapatkan pendapatannya dari orang rental mobil kita itu sewa. Kita punya aset mobilnya itu. Iya, kita punya aset mobil disewakan. Nah, yang berikutnya lagi bisa juga berupa bukan bukan jasa, bukan istilahnya bukan sewa, bukan produksi, tapi kita bisa juga mendapatkan pendapatan tuh dari servis pelayanan kita. Gitu ya, pelayanan kita artinya orang butuh sesuatu, kemudian kita nggak memproduksi, kita melayani orang itu. Jadi kayak kita punya skill apa ya Om ya? Kayak penyanyi kali ya Om ya? Tukang potong rambut, ya. Itu kan kita melakukan jasa layanan. Betul. Kita memperoleh uang dari mana? Dari fee. Dari fee. Atas jasa kita. Iya, kita usaha sebagai konsultan. Gitu. Ya, konsultan juga seperti itu juga. Konsultan itu dari jasa konsultan. Ya. Itu kan tergambar. Jadi orang itu gini, ekosistem saya itu seperti apa, ekosistem usaha saya seperti apa, kemudian saya mendapatkan uang dari mana, dengan cara seperti apa, itu terjawab. Itu harus terjawab dulu kan gitu. Iya sih. Kalau itu terjawab, kita fokus. Ya kan. Jadi kita itu dari awal sudah tahu bahwa kita akan mendapatkan pendapatan dari margin karena saya memproduksi sesuatu kemudian saya jual sesuatu dan sebagainya. Jadi ya fokus dulu aja ya Om. Berarti kita tuh emang benar-benar ekspor internal kita dulu ya Om ya. Terus kita habis itu eksternal, kita baru tahu nih sebenarnya revenue model kita atau bisnis model kita dulu seperti apa, kemudian revenue modelnya kita seperti apa, dan itu di breakdown jadi panjang tadi Om ya forecasting tadi ya. Kalau dibuat itu sebuah kajian yang sudah menyeluruh itu. Mulai dari faktor internal, faktor eksternal, faktor finansial, bisnis model, revenue model, itu sudah satu rangkaian kajian yang namanya feasibility study kan gitu. Itu jadi gitu ta? Itu tuh kayak bahasanya tuh kayak kalau uji kelayakan gitu kan kayak apa ya, ini harus prepare semua, padahal nggak juga ya Om ya. Padahal ibaratnya kita telusurin dulu apa yang memang jadi kemampuan kita, internal kita dulu, eksternalnya seperti apa, itu sebenarnya gampang ya Om. Betul. Jadi teman-teman mungkin kalau yang overthinking itu tuh tinggal obrol kita lah ya Om ya, tinggal DM kita aja gitu. Jadi ternyata itu sesimpel itu teman-teman. Kalau kita ngomongin masalah uji kelayakan dalam bisnis teman-teman, ternyata pasti aku ini sih Om, pengalaman lah Om ya, kita bikin bisnis itu pasti overthinking Om. Pengennya kan yang terbaik, apalagi kita tuh punya ego, ini anak kita lah ya, bisnis itu kan anak kita, harus jadi bagus banget. Padahal kan sebenarnya ujung-ujungnya ketika kita mikir itu terus, overthinking, ujung-ujungnya nggak jalan. Ujung-ujungnya nggak jalan. Kita juga pas kalaupun ini nggak tahu dapat duitnya dari mana. Itu kan jadi gini Mas. Ribet banget Mas. Jangan jadikan yang namanya studi kelayakan, kajian kelayakan itu jadi sesuatu yang membebani. Nggak usah berpikir sampai sejauh itu. Gitu kan yang dimaksud overthinking itu. Ya kita mulai apa adanya saja dulu. Nah, kalau kita kemudian bisa melakukan kajian, ya lakukan dengan kajian yang sederhana. Tidak perlu yang ribet-ribet, yang repot-repot. Akhirnya nanti kita tidak fokus di usahanya, malah fokus di uji kelayakannya kan gitu. Malah nggak mulai juga. Nah itu juga nggak betul ya. Jadi kita mulai saja dengan apa yang ada, yang sederhana, kita jalan kan gitu ya. Nah tapi memang begini tadi, bedanya kalau sebuah usaha itu dilakukan berdasarkan
uji kelayakan atau studi kelayakan dan tidak berdasarkan studi kelayakan. Itu memang beda. Bedanya apa? Kalau kita melakukan studi kelayakan, usaha itu terencana dengan baik. Usaha itu bisa terencana dengan baik gitu loh ya. Kan ada target bahkan tadi, sampai ya. Sampai detail karena kan tergambar tadi rencana cash flow-nya seperti apa. Iya, sampai ke cash flow. Iya kan? Lah sales-nya seperti apa? Itu kan bisa jadi target. Iya, kan benar, gitu. teman-teman. Tapi kalau tidak melakukan kajian, ya nggak apa-apa, ya tetap usaha itu jalan aja, cuma nggak terstruktur aja ya. Dan bahkan kita nggak punya target. Betul. Itu sih. Kalau aku sih mungkin dari teman-teman Smart Planner, jadi aku mungkin banyak juga ngobrol sama teman-teman yang baru mulai bisnis itu, mereka tuh bingung ngeset target itu gimana, Om. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kalau seperti itu kan nanti kita bisa memulai sesuatu dengan lebih baik daripada kita tidak melakukan kajian kelayakan kan gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan tadi ya toh, by design bahwa usaha ini harus layak bisa kan gitu. Artinya apa? Artinya ya memang semua sumber daya harus diadakan. Pasar harus berusaha direbut, dikuasai. Seperti itu kan. Ini kan by design. Iya, bahkan kita punya ambisi untuk itu ya. Kita by design ini. Terus target sales harus terpenuhi. Itu semuanya itu by design bisa. Tapi bisa juga yang ini malah justru yang harus dilakukan di utama itu yang model yang kedua ini, yaitu kalau saya usaha ini layak atau tidak sih. Nah, ini kan beda. Dengan kondisi yang seadanya, yang saya miliki, yang saya kuasai, gitu kan, yang mampu saya rebut pasarnya, itu ternyata hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya break even point-nya itu tahun kedua atau tahun ketiga. Nah, kalau sekarang kita harus hidup dari situ, layak enggak? Ya enggak layak, kan gitu toh? Karena apa? Karena break even point BEP-nya kepanjangan, terlalu lama. Itu model yang kedua. Kalau model yang pertama tadi dari awal sudah harus di atas BEP. Udah tahu ya BEP harus 1 tahun, udah nggak boleh lepas. Bahkan bukan 1 tahun, Mas. Bulan pertama sudah harus untung, itu sudah by design. By design. Bahwa by design sudah harus layak. Nah, ini bedanya teman-teman, kalau emang teman-teman baru mulai ya, sebenarnya ini bisa yang sudah mulai ya Om ya. Iya. Karena yang sudah mulai juga masih bingung loh, masih banyak yang bingung. Harusnya didesain kembali ya Om ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya. Kita nanti bisa membantu untuk meredesain bisnisnya. Yang diredesain itu apa? Produknya. Ya kan? Produknya perlu diredesain. Ini banyak loh. Saya pernah membantu orang yang jual dalam produk makanan partai curah, bulk istilahnya, partai curah, gitu, partai curah dalam jumlah besar, nggak layak. Tapi begitu kita packing dalam jumlah yang kecil, gitu ya, ini justru consumable, gitu loh, gampang dikonsumsi. Lah kalau yang bulk itu, yang beli siapa? Yang beli kan produsen. Betul. Orang yang mau usaha itu. Kalau direct customer juga ngapain bawa-bawa buah. Makanya itu kalau bulk kan gitu. Tapi kalau ternyata dibuat, ya saya buat mix nut atau kacang mix gitu. Ada kacang bawang, ada kacang mete, di situ ada kacang polong gitu kan. Setelah kita package kecil-kecil, itu justru consumable. Akhirnya pasarnya malah justru bagus daripada kita jual bulk gitu. Dari sisi margin juga malah lebih tebal ya Om. Ya itu. Nah yang kedua kan kita bisa memperkirakan kan kemudian supaya untungnya bagus itu seperti apa dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Nah itu teman-teman contoh kasus yang menarik ya. Menarik. Jadi, itu bal-balan tiba-tiba jadi kecil-kecil malah justru lebih cepat putarannya juga Om ya. Betul. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa membantu untuk meredesain. Itu redesain produknya. Kemudian redesain pasarnya. Nah, kita juga bisa bantu itu. Ya kan, misalnya pasarnya tadinya sasaran pasarnya itu golongan ini atau kelompok umur ini.
atau jenis kelamin ini kan gitu. Nah, kita bisa meredesain itu gitu kan. Itu kita bisa bantu juga. Iya, ibaratnya kita produknya sebenarnya udah jalan tapi kok marketnya masih belum terima, berarti kita yang bisa redesign market tersebut ya. Betul. Nanti akan nyasar kemana dengan produk kita sesuaikan dengan market tersebut. Itu kalau usaha yang belum pernah dilakukan kajian, kita bisa membantu itu. Sudah jalan tapi belum dilakukan kajian. Nah, kita lakukan kajian, mendesain ulang produk, pasar dan sebagainya. Seperti itu Mas Hawi kira-kira. Teman-teman, menarik banget kan. Jadi kalau smartpreneur masih bingung dan sekarang pun nggak apa-apa ya, udah jalan aja dulu. Kita akan review pastinya Om ya. Dari bisnis yang sedang berjalan kita review apakah sudah tepat, misal dari produk tadi kah, dari market tadi kah. Bahkan finansial juga Om ya. Finansial juga. Tadi aja ada yang belum BEP sampai sekarang Om ya. Nah itu ya. Ya kan, biasanya kan ada kan Om, kayak gitu kan. Nah itu apa namanya nanti kita lihat kan begitu. Kalau mau BEP itu seperti apa dan sebagainya ya tentunya harus redesain apa namanya faktor finansialnya. Faktor finansial. Ya itu bahasan. Nah yang penting juga gini, yang penting juga gini. Nah mungkin di topik lain kita akan bicara namanya risiko. Risiko ya. Nanti kita akan bicara bagaimana sih mengelola risiko. Itu menarik juga gitu. Nah, kalau kita melakukan kajian kajian usaha itu di situ kita bisa masukkan aspek risiko. Kira-kira risikonya itu apa saja sih? Kan gitu, kita bisa identifikasi, kita bisa melakukan pengukuran, kita melakukan mitigasi, kita melakukan evaluasi. Tapi kita tahan dulu itu Om ya. Kita tahan dulu itu. Kita di bahasan selanjutnya. Kita di bahasan ini. Jadi seperti itu Mas. Itu bisa dilakukan dengan lebih baik, risiko lebih dikenali daripada kita tidak melakukan pengkajian. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti tidak melakukan pengkajian itu sesuatu yang jelek, itu juga enggak. Ya namanya kita juga usaha, apalagi kalau itu merupakan mata pencaharian kita nggak sempat melakukan itu atau khawatir itu berbiaya tinggi, kajian itu ya sudah jalan aja dulu, nggak masalah juga. Nanti kalau sudah siap kita lakukan kajian ulang terhadap usaha. Ibaratnya teman-teman smartpreneur ini level up juga lah ya. Dengan adanya kajian, mencoba kita kaji ulang, itu kan level up sebenarnya kan Om ya. Level up buat bisnis owner-nya juga kan. Iya. Oke deh, ini obrolan menarik Om, tapi kita lanjut lagi dengan topik-topik yang lainnya Om. Pokoknya intinya teman-teman, kalau misal masih bingung dengan uji kelayakan lah ya dalam bisnis ya Om ya, DM kita atau tulis aja komen di di kolom komen. Nanti kita pasti akan bantu jawab ya Om ya. Betul. Pasti akan kita bantu jawab. Siap. Datang aja, call kita dulu aja Om ya. Gitu. Jadi pastikan tetap di channel kita akan ada banyak konten-konten menarik khususnya di ranah bisnis ya teman-teman, baik yang sudah mulai ataupun belum mulai sama sekali. Tonton terus channel kita di Bitalk dari Bizens Indonesia, dan kita sama-sama di sini nanti akan saling curhat sih pasti ya Om ya. Siap. Saling curhat tapi tetap dapat cuan. Oke, thank you untuk episode kali ini kita akhiri. Salam curhat dan cuan.